Apabila dia telah berniat untuk masuk kepada amalan haji dan umrah, maka tidak boleh lagi dia melakukan hal-hal yang terlarang bagi orang yang sedang melakukan ihram. Di sini letak beberapa kekeliruan jamaah umrah. Sebagian mereka saya lihat sudah mengaji. Dia sebelum sampai Bir Ali, atau lebih tepat sebutan ilmiahnya apa? Dzulhulaifah. Ya. Dia sudah berniat sebelum itu. Masih di bis. Ya. Sudah berniat ihram. Dan dia malu membuka pakaian yang berjahit. Sampai Dzulhulaifah baru mandi. Setelah itu baru pakai ihram. Dia sudah menanggal ihram sebelum. Jelas? Kalau mau ngambil ihram di Bir Ali, maka setelah mandi baru berniat ihram. Jelas jemaah? Adapun mengambil ihram sebelum miqat, sepakat ulama boleh. Hanya saja mereka khilaf. Mana lebih afdal? Kita ambil ihram ketika miqat atau sebelum miqat? Yang rajih, afdalnya ketika di miqat. Namun kalau dia mengambil ihram semenjak di hotel Madinah sudah boleh. Tapi sudah berlangsung larangan-larangan ihram. Ingat itu ikhwan. Jelas ya? Atau antum misalkan ihram di pesawat Yalamlam karena turun di Mekah. Kalau sudah berniat ihram sebelum masuk Yalamlam, maka hukum ihram sudah mulai berlaku. Jelas? Ya? Jangan sampai di Jeddah baru buka baju. Tidak bisa. Dan ini salah satu kekeliruan menurut kesepakatan para ulama. Dan ini fatwa yang menyimpang. Yang menyimpang. Ya? Mereka menyatakan untuk jamaah haji untuk ngambil miqat di King Abdul Aziz di Jeddah. Ini fatwa yang sesat. Ya, yang sesat dan yang keliru menurut kesepakatan 4 mazhab dan seluruh ulama Islam. Bahwa tidak boleh orang melewati miqat dengan tujuan umrah dan haji kecuali dia dalam keadaan ihram. Ya? Karena kata Nabi SAW, hunna li ahlihinna wa liman marra bihinna mimman yuridul hajja awil umrah. Miqat itu untuk penduduk setempat atau orang yang akan melewatinya dengan tujuan haji dan umrah. Dia harus dalam keadaan ihram. Kalau dia lewat miqat, lupa ihram, sudah lewat miqat, baru ingat, wajib dia kembali. Wajib dia kembali kalau mampu kembali. Jelas? Kalau mampu kembali, dia wajib kembali. Maka dia kembali, ihram baru dari miqat, ya, maka tidak ada kafarah. Tapi kalau tidak mungkin kembali, tidak mungkin kembali. Dan tadi lupa, mau kembali lagi, tidak mungkin. Maka sepakat ulama, dia bayar fidyah. Sepakat ulama dia bayar fidyah, bayar dam. Ya. Menyembelih seekor kambing, ya. Yang kedua, dia lewat miqat, ya, dengan sengaja tidak ihram. Ya. Tidak ihram, kemudian kembali lagi, ya, ke miqat. Ya. Maka ini juga wajib bayar dam. Nah, kalau dia dengan sengaja ya, yang ketiga ini dia dengan sengaja tidak berihram, ya, lewat miqat, maka sangat dikhawatirkan hajinya tidak sah karena dia menyengajai meninggalkan rukun, ya, atau wajib haji dan umrah. Ini perlu diperhatikan. Sebagian orang bermain-main dengan masalah agama. Justru menyulitkan jamaah haji kalau mereka disuruhkan ihram di Jeddah. Kamar mandi terbatas, ngantri ribuan orang. Lihat fatwa. Setiap orang yang menyisi Al-Quran dan hadis pasti setelah menyesatkan orang, menyusahkan orang lagi. Ya, ahlul bid'ah itu perusak ibadah dan perusak ekonomi serta perusak kesehatan orang. Itu ahlul bid'ah. Ya, setiap orang yang mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ia telah keliru dan memberat-beratkan manusia lain. Disuruh orang ihram di Jeddah, berapa ribu jamaah di Jeddah. Akhirnya mereka ngantri, akhirnya ada yang tertinggal, ada yang nggak sempat mandi, ada yang kehilangan ini, kehilangan itu. Ada yang terpisah dengan anaknya, terpisah sama istrinya. Sulitan. Ya, dan sepakat ulama, boleh dia ngambil ihram sebelum sampai Yalamlam. Bisa diperkirakan 20 atau sampai 30 menit sebelum pesawat turun, sudah bisa diambil ihram. Apalagi kalau dia naik pesawat Saudi Airlines. Diumumkan, sebentar lagi akan melewati miqat, atau untuk hati-hati 1 jam sebelum turun pesawat sudah boleh ngambil ihram. Nggak ada yang sulit. Oh, berat pakai baju ihram dari Indonesia. Siapa yang mengharuskan sampai pakai baju ihram sampai Indonesia? Pakai aja celana, ya,
pakai celana nanti pas 1 jam sebelum turun pesawat, buka celana, kain ihram sudah ada di pinggang. Ya kan? Pergi ke kamar mandi, tarik celananya. Semua celana tentunya. Ya, kecuali kain ihram. Itu jangan ditarik lagi. Jelas Bang Idil? Jelas ya? Baik. Jangan kain ihram juga ditarik Bang Idil. Ya? Ya, terbalik pesawat nanti. Ini hal yang perlu saya ingatkan, karena jamaah haji Indonesia rata-rata ihramnya di Jeddah. Itu fatwa yang keliru. Siapapun yang mengeluarkan fatwa, ya, sepakat seluruh mazhab, ya, tidak boleh seorang melewati miqat kecuali dalam keadaan di ihram. Barang siapa yang melewati miqat tanpa ihram, lupa, ya, atau tak tahu hukumnya, maka wajib dia kembali ke miqat untuk memperbarui miqatnya. Dan dia tidak perlu membayar dam. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat harus bayar dam. Tapi kalau lupa, sepakat ulama dia wajib kembali dan memperbaruinya. Kemudian, ya, mereka menyatakan afal kalau lupa demikian. Kalau dia tidak kembali karena tidak mampu, maka wajib bagi dia membayar dam, dan hendaknya dia langsung ihram. Dan semua orang mampu ihram di pesawat. Ya. Untuk wanita tidak ada yang sulit. Ihram itu apa sih? Ihram itu berniat masuk pada amalan haji atau umrah. Semenjak itu berlaku larangan-larangan dalam ihram. Tidak boleh lagi memakai wangian, tidak boleh lagi ini dan itu. Ya, dari hal-hal yang terlarang dalam bab ihram.